Hari ini senang sekali saya Prima Syari Inal boleh menyapa Anda. Dan kita bertemu di talkshow spesial bersama dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Dan Prima Listeners, pendataan keluarga yang dilaksanakan sejak tahun 1994 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan juga pembangunan keluarga, dan diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan juga pembangunan keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. Memang sudah menjadi dasar perencanaan pembangunan di Indonesia di berbagai lintas sektor. Nah, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan perhelatan terakhir pada tahun 2015, di mana pendataan keluarga yang seharusnya digelar pada tahun 2020 lalu ditunda karena pandemi COVID-19 dan baru dilaksanakan pada tahun 2021 ini, Prima Listeners, tepatnya sejak 1 April lalu dan akan berakhir pada 31 Mei 2021 mendatang. Dan Prima Listeners, tanpa terasa pendataan keluarga tahun 2021 nanti akan memasuki separuh jalannya tepat antara akhir bulan April dan awal bulan Mei. Lantas bagaimana perkembangannya saat ini, Prima Listeners? Nah, ingin mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan pendataan keluarga 2021 tersebut, saat ini sudah hadir bersama kita di studio GWP FM dua orang narasumber, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Edi Muin MSI selaku Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Kabar baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir bersama kita Bapak Dr. Setiadi Halim selaku PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB atau DPPKB Kabupaten Kutai Timur. Halo, selamat siang Dok. Selamat siang. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, baik. Dan Prima Listeners, kehadiran beliau berdua hari ini khusus untuk berbincang dengan kita selama 60 menit ke depan tentang tema bahasan kita hari ini, yaitu separuh jalan PK21 di Kabupaten Kutai Timur, upaya bersama mewujudkan keluarga berkualitas. Ya, tepat hari ini Selasa 27 April 2021 bersama Radio Gema Warna Prima 98,6 Gak Musik Aja. Dan untuk yang pertama ini saya ke Dr. Andes Muhammad Edi Muin MSI. Ini terkait dengan kenapa sih perlu ada pendataan keluarga begitu ya Pak ya. Dan kalau berbicara tentang tema kita hari ini, bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, apa sih pendataan keluarga itu dan kenapa perlu ada pendataan keluarga, mengingat sudah ada pendataan lainnya ya Pak ya, seperti sensus penduduk, kemudian juga sensus ekonomi dan lain sebagainya. Ya, makasih. Pertama saya menyapa selamat siang untuk seluruh pendengar GWP FM Kota Sangatta, Kabupaten Sangatta, Kutai Timur. Pendataan ini memang penting, urgen adanya karena ini yang membedakan dengan pendataan-pendataan yang lain. Bahwa pendataan keluarga ini kita name by address. Iya. Jadi berbeda dengan pendataan yang dilakukan oleh beberapa instansi lain. Nah, apa pentingnya pendataan itu? Penting bahwa pertama, seluruh perencanaan yang baik harus bersumber dari data yang baik dan benar. Nah, BKKB melakukan pendataan keluarga ini 5 tahun sekali. Tadi sudah disampaikan mestinya kita melakukan pendataan kemarin tahun 2020. Karena pendataan terakhir kita lakukan tahun 1995. Iya. Tapi karena pandemi COVID, seperti kita ketahui bersama, sehingga ini menjadi maju jadi tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei. Nah, pendataan ini sendiri sebenarnya akhirnya akan kita mendapatkan 4 kategori profil data. Iya. Yang pertama, data kependudukan sendiri, data demografi, tentang data kepala keluarga, kemudian tahun perkawinan segala macam itu dari situ. Berikutnya data tentang peserta KB, data pasangan usia subur dan karakteristiknya, profil post. Kemudian yang ketiga data tentang data keluarga. Tentang kemampuan keluarga, segala aspek tentang itu. Dan yang terakhir, data tentang kondisi resiko keluarga stunting. Yeah. Sehingga data ini
menjadi penting bukan hanya untuk BKKBN sebenarnya, tapi menjadi penting untuk seluruh wilayah termasuk desa, RT, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, bahkan pada akhirnya menjadi data Indonesia. Nah, selama ini kita memang mendapatkan data yang hanya mendapatkan data dengan jumlah angka. Tapi dalam spesifik lebih lanjut tentang siapa dan di mana tidak terlihat. Nah, BKKBN ini mendata secara rinci nama kepala keluarga, kemudian nomor induk kependudukan, tahun berapa kawin, ini lebih lengkap lagi ya Pak ya, lebih lengkap lagi rinci lagi seperti begitu. Ya. Saat ini sudah separuh waktu, benar tadi tanggal 27. Pas tanggal 30 nanti sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan ya. Baru waktu kita 60 hari aja kan. Berarti kan nah, kami sendiri di provinsi melihat ini bahwa ini perlu disikapi, perlu dipantau, perlu dilihat. Dan hari ini saya berkesempatan datang di Kutai Timur ini sekaligus melihat seperti apa sih Pak langsung ya Pak ya? Langsung seperti begitu ya. Oke, baik Pak. Dan hal-hal apa aja sih Pak sebenarnya yang akhirnya bisa diketahui gitu ya dari pendataan keluarga, khususnya pada pendataan keluarga tahun 2021 atau PK21 ini Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 4 profil indikator data yang kita bisa pandang. Sebenarnya kepentingan BKKBN sebenarnya lebih rinci kepada pasangan usia subur. Kita akan lihat berapa jumlah pasangan usia subur yang ada, berapa jumlah mereka yang telah menjadi peserta KB. Dan peserta KB menggunakan kontrasepsi apa. Lalu yang tersisa mereka belum menjadi peserta KB, apa sebabnya? Kita kali lebih jauh tentang itu sehingga nanti ini akan memudahkan kita mengambil kebijakan termasuk operasional untuk segmen mereka-mereka itu. Seperti kita katakan dalam Puskesmas ber-KB itu kan kita menganjurkan mereka yang anak sudah 2-3 ke atas mestinya sudah menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Ya kan? Tidak lagi menggunakan kontrasepsi pil dan suntik yang nanti gampang dia menjadi drop out. Lupa pil, bapaknya datang nggak mau kompromi, udah masalah itu. Atau masa jeda suntikannya udah habis, belum sempat ke tempat pelayanan suntik, nah terjadi itu pas masa subur, ya sudah lahir lagi. Sebenarnya intinya kita di BK bukan melarang orang melahirkan, tapi hamil lah pada saat kehamilan yang direncanakan. Artinya aturlah jarak kehamilan supaya intinya anak sehat, ibu sehat. Nah, kalau semua sehat, bukankah itu awal dari kedamaian dalam rumah? Setuju sekali. Itu yang setuju gitu. sekali. Hitung-hitung dukung program pemerintah masa depan bangsa ya Pak ya. Gitu, iya. Ini masih juga mewakili keingintahuan dari pendengar kita Prima Listeners ya Pak ya. Gimana sih proses pelaksanaan PK21? Apakah ada hal yang baru kalau dibandingkan begitu Pak dengan pendataan keluarga pada tahun-tahun sebelumnya? Iya memang pendataan yang lalu itu kita hanya menggunakan form, pakai formulir. Iya. Tapi tahun ini mungkin sejalan dengan perkembangan teknologi, teknologi itu sudah ada di mana-mana. Bagaimana memudahkan ya Pak? Lalu kemudian sekarang kita membagi, ada segmen yang menggunakan formulir, ada yang menggunakan smartphone. Oh, tapi tetap ada formulir juga? Ada juga, ya karena juga. Pada wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau dengan internet, tidak bisa dijangkau dengan sini, harus kita pakai form. Nah, katakanlah kita di Provinsi Kalimantan Timur kita sudah memetakan, mengatur 2 segmen itu bahwa 30% wilayah Kalimantan Timur bisa dikategorikan signal internetnya itu full. Tapi yang sisanya itu ada yang sebagian timbul tenggelam, ada yang sama sekali tidak tersentuh. Itulah kemudian yang menggunakan formulir 70%, yang menggunakan smartphone 30%. Nah, kategori itu di Kutim ini seperti begitu. Karena karakteristik kotanya, jangkauannya seperti begitu. Jadi
hampir 30% yang menggunakan smartphone, sisanya menggunakan phone 70%. Itu lebih banyak. Berarti metodenya masih dikombin dengan yang lama ya Pak ya? Menyesuaikan kondisi ya. Setidak-tidaknya kita juga mendekatkan teknologi kepada masyarakat. Betul. Iya, oke. Terkait dengan petugas pendata ini Pak, siapa aja sih yang menjadi petugas pendata dan kenapa memilih mereka untuk mendata? Apakah memang ada kategori khusus atau seperti apa? Iya, jadi memang banyak pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang menjadi pokok pikiran kita, prinsipnya bahwa kalau kita menggunakan pendata dari luar daerah tersebut, pertama mereka setidaknya mereka tidak bisa mengenal lebih dekat tentang wilayahnya. Yang kedua, mereka tidak familiar dengan orang-orang di sekitar situ. Dan yang ketiga, tahulah kita sekarang bahwa masyarakat kita sudah sering disajikan dengan model-model orang yang modus itu kan. Mereka datang berpura-pura aja, padahal itu jatuh-jatuhnya seperti begitu. Sehingga persiapan ini cukup lama kita persiapkan. Betul-betul matang ya. Betul. Matang banget ya. Ini aja prosedur perekrutannya sudah betul-betul pilih siapa yang aktif di situ, siapa yang dikenal di situ. Mereka yang melakukan pendataan, mereka adalah kader-kader di wilayah setempat. Kader-kader di wilayah setempat juga. Kader-kader itu ada yang dari istrinya kepala desa, istrinya kepala dusun, atau istrinya yang mengambil peran juga ya Pak. Mengambil peran itu. Sehingga mereka tidak perlu ditanya atau mereka tidak perlu bertanya itu yang di sebelah siapa sih namanya. Iya, karena memang datanya udah dan mereka sudah kenal. Betul. Tapi ini tidak cukup hanya kita mengambil data, harus didatangi memang jadi door to door ini pendataan ini. Harus tanya langsung ini. Iya. Tidak bisa harus mengambil data dari sudah kumpul aja kakaknya itu baru kita harus tulis. Door to door, face to face gitu ya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan memang harus ditahu persis. Seperti apakah ibu menggunakan kontrasepsi pil terakhir sekian bulan terakhir, dilihat buktinya apa benar. Jadi tidak hanya sekarang ada pembuktiannya dengan kartu bukti pelayanan itunya, sehingga data ini benar-benar qualified, akurat, dan real di lapangan seperti ada. Yang berikutnya, yang baru juga ini bahwa tahun ini kita ikutkan satu lembaran pendataan tentang stunting. Yang sebelumnya tidak ada itu. Iya, ini tambahan berarti ya? Tambahan, itu relevansinya dengan Kepala BKKBN Republik Indonesia, ditunjuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo langsung sebagai Ketua Penanganan Penurunan Stunting di Indonesia. Sehingga momen ini kita gunakan sekaligus. Ini awal yang baik. Kalian kita mendata berapa jumlah risiko keluarga yang stunting di lapangan. Ini momentum ya sekalian begitu Pak ya, turun di lapangan untuk mendata ya. Sehingga pendataan selesai, ada acuan kita untuk mengambil aksi kebijakan di lapangan. Iya. Baik. Ya, ini terkait dengan kenapa sih Prima Listeners ya kita perlu ada pendataan keluarga seperti itu ya. Kita sudah dengan penjelasan Dr. Hans Muhammad Edi Muin MSI selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Saya beralih ke Kepala DPPKB Kabupaten Kutai Timur, Dr. Setiadi Halim di sini. Pak, BKKBN sebagai instansi pemerintah yang memang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Bangga Kencana atau pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Bagaimana pelaksanaan program-program yang memang digagas begitu oleh BKKBN di Kabupaten Kutai Timur secara umum saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Untuk program-programnya sudah berjalan dengan baik. Cuman karena ada kondisi COVID ini agak sedikit terganggu. Belum maksimal lah karena pandemi ini. Terkendala ya Pak? Iya, terkendala sekali di lapangan. Karena untuk program-program DPPKB ini kan langsung menyentuh ke masyarakat. Tenaga-tenaga penyuluh kami, bahkan ada beberapa sudah terpapar karena ya risiko pekerjaan. Betul kan. sekali. Ya mudah-mudahan kedepannya pandemi ini cepat berlalu, jadi kami bisa melaksanakan program lebih maksimal lagi ya Pak ya. Maksimal. Iya. Baik, terkait dengan kegiatan pendataan keluarga di tahun 2021,
di Kabupaten Kutai Timur yang memang adalah program nasional ya Pak ya. Bagaimana lantas koordinasi antara BKKBN dengan pemerintah Kabupaten Kutai Timur khususnya pada DPPKB Kabupaten Kutai Timur sendiri Pak? Untuk koordinasi sudah kami lakukan secara intensif. Cuman memang ada beberapa kendala yang menjadi masalah di lapangan, di lapangan, terutama karena masalah pandemi ini. Kami belum bisa maksimal melakukan monitoring ke daerah-daerah kecamatan yang geografis Kutai Timur ini kan berjauhan kan. Tapi bersamaan dengan kunjungan dari Pak Kepala Perwakilan BPKBN ini, mungkin ada beberapa kecamatan yang akan kami kunjungi untuk monitoring dan sekaligus mencarikan solusi apa yang menjadi masalah. Terutama di pendataan keluarga 21 yang sedang berlangsung ini. Iya. Mungkin dengan terkendala COVID-19 saat ini akhirnya belum maksimal ya Pak ya. Mungkin sambil sekarang juga mungkin merancang ya bagaimana nanti ketika pandemi memang benar-benar usai, kelanjutannya akan seperti apa begitu ya Pak ya. Ini kan kita terbatas waktu ya, mungkin sekitar 30 hari lagi. 30 hari lagi 1 bulan. Nah ini waktunya kayak gimana ya harusnya gitu ya. PR besar jadi ya Pak ya. Makanya ini Pak Kaper meluangkan waktunya untuk turun ke lapangan. Kami mencari solusi dari masalah-masalah yang sedang berlangsung karena ini sudah di pertengahan, sedangkan realisasi dari Kutai Timur ini masih rendah sekali. Mungkin setelah kunjungan beliau ini semoga pencapaian pendataan keluarga ini bisa naik lebih. Insyaallah. Mudah-mudahan ya Pak, berharap sama-sama ya. Baik, ini menarik sekali Prima Listeners ya. Terkait dengan separuh jalan PK21 di Kabupaten Kutai Timur, bagaimana upaya bersama untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Kita masih bersama dengan Dr. Andes Muhammad Edi Muin MSI selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, bersama dengan Dr. Setiadi Halim selaku PLT Kepala DPPKB Kabupaten Kutai Timur. Dan kita akan lanjut, kita jeda dulu ya Pak ya. Tetap bersama kami di Gemawana Prima 98,6 Gak Musik Aja. Dan talkshow kali ini juga disiarkan langsung ya di kanal YouTube 986 Channel, kemudian juga Facebook GWP FM Sangatta. Merdu suaramu mengagum, indahnya senyummu kalahkan pelangi. Hatiku tertegun di saat kau hadir. Kini engkaulah cinta, engkaulah bintangku. Cepatlah kau tumbuh, ku tak sabar menunggumu. Berlari denganku, hadapi dunia. Ku doakan selalu kau besar dengan cintamu. Buatlah dunia bahagia denganmu. Dan aku kan selalu menjagamu, memberi yang terbaik dariku. Dengarkan wahai bintang kecilku, hati ini bernyanyi hanya untukmu. Love, 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 you're my happy life. Love, 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 hidup bahagiaku. Love, 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 you're my happy life. Love, 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 love. Cepatlah kau tumbuh, ku tak sabar menunggumu. Berlari denganku, hadapi dunia. Ku doakan selalu kau besar dengan cintamu. Buatlah dunia
bahagia denganmu. Dan aku kan selalu menjagamu, memberi yang terbaik dari hatiku. Dengarkan wahai bintang kecilku, hati ini bernyanyi hanya untukmu. Love, 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 you're my happy life. Love, 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 love. Ini katanya juga masa depan bangsa ada di tangan keluarga. Tapi apa mungkin masa depan tanpa perencanaan? Kami ke sekolah kan juga bagian rencana masa depan. Nah, setiap perencanaan memerlukan data. Negeri ini membutuhkan bantuan Bapak Ibu untuk mendapatkan data itu. Berikanlah data Bapak Ibu dalam pendataan keluarga 2021. Pendataan keluarga 2021 dilaksanakan dari 1 April hingga 31 Mei. Serentak di seluruh Indonesia. Pendataan keluarga akan dilakukan oleh petugas pendata resmi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bapak Ibu, bantulah sukseskan pendataan keluarga demi masa depan kami. Demi masa depan keluarga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu Ya, ini iklannya menarik sekali ya Pak ya. Menarik sekali ya. Dari BKKBN Primalisari. Kita masih bersama di Talkshow Spesial bersama dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Dan untuk segmen kali ini kita mungkin lebih ke upaya bersama begitu ya, mewujudkan keluarga berkualitas. Kembali untuk Talkshow kali ini juga siarkan langsung ya di kanal YouTube 986 Channel, kemudian juga live di Facebook GWP FM Sangatta. Kembali saya ke Bapak Dr. Andes Muhammad di MUIN MSI selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini Pak, pendataan keluarga tahun 2021 memang sudah memasuki pelaksananya di hari yang ke-27. Iya. Bisa digambarkan nggak sih Pak, bagaimana hasilnya saat ini? Iya. Ini separuh jalan ya, separuh dari jalan. 60 hari hampir 30 hari sudah Iya, berlalu. tapi separuh jiwa kita nggak pergi ya Pak, separuh jalan ya Pak. Separuh jiwa harus dipertahankan. Iya. Kondisi saat ini kita di level nasional, karena ini kan serentak kan Iya. Indonesia. Level nasional kita berada di urutan ke-16 sekarang dari 34 provinsi. Kita urutan ke-16 ya? Iya 16. Ya pelan-pelan bergeser dari minggu kemarin itu di urutan 22. Artinya apa? Komitmen teman-teman OPD KB, termasuk Pak Kadis Katim ini sekarang kerja teman-teman di sini Luar udah biasa. kelihatan, ya. Sekalipun kelihatan hari ini progresnya masih di urutan tergolong rendah lah dari 10 kabupaten kota. Iya. Tapi dari gambaran yang kami temukan tadi bahwa sebagian besar mereka telah melaksanakan mengumpulkan data dengan formulir. Tapi the next belum mereka lakukan penginputan untuk masuk ke server lah lewat penginputan data resmi. Iya. Tapi ada bahan bakunya sudah ada. Sudah ada ya, sudah dikumpulkan ya. Sudah dikumpulkan. Jadi kita berharaplah sedikit hari nanti ini insya Allah bisa. Nah secara provinsi, gambaran capaian kita saat ini masih berada di kisaran 17%.
Itu kalau yang idealnya sih posisi sekarang ya kurang lebih 29 ya 30% ya harusnya. Tapi kita memahami bahwa sebagian besar mereka pun yang di wilayah harusnya pakai smartphone. Iya. Karena terkendala kita di 2 minggu terakhir awal kemarin itu sistem kita membludak. Iya. Kredit jadinya kan, se-Indonesia kan. Indonesia, betul. Indonesia berapa juta yang masuk bersamaan. Akhirnya versi sistem kita dirubah dan perubahan yang paling terakhir ini besok kayaknya malah boleh beroperasi. Sehingga kita berharap penginputan data besok itu bukan hanya jumlahnya masuk, tapi penerimaannya di server itu bisa lebih tinggi lagi. Sehingga kalau ini berjalan bagus, saya yakin Kaltim akan melonjak terus karena mereka sudah siap semua ini di tempat ini. Nah tadi kami dapatkan laporan bahwa kondisi beberapa hari terakhir, satu hari itu satu kader hanya bisa menginput 5 yang bisa tembus. Itu pun harus begadang di tengah malam. Ini tantangan tersendiri. Kemudian kalau tidak tengah malam habis sahur baru itu. Nah tapi pikiran seperti begini, ternyata orang kader se-Indonesia pendata itu berpikir yang sama. Akhirnya malam rame, di subuh hari juga rame. Nah, Bontang salah satu yang memiliki strategi lain ini. Beda ya, Pak? Beda ya. Jadi dia mencoba mencari pola itu. Jangan-jangan kader Indonesia kepikirannya sama kita, hanya membeludak juga di malam hari dan di pagi hari. Coba kalau begitu saya coba ambil di siang hari. Siang hari ya. Satu orang makan. Kan ini pastikan serangan yang masuk yang banyak dari Jawa kan. Pulau yang padat penduduk kan. Padat. Jadi mereka di jam-jam istirahat mereka. Berarti mereka sini, masuk. Di sini kan jam kalau jam 1 di sana jam 12 kan. Betul. Nah dia masuknya sekitar jam 1 saat mereka pada makan. Ternyata itu lancar ya. Lancar ya. Kayaknya Bontang sekarang posisinya hampir 46% dia. Bontang ternyata mensiasati itu. Ya, sepertinya kita Kutai Timur juga bisa mensiasatinya seperti itu, bisa kita aplikasikan ya. Iya, tapi jam-jam yang berbeda. Tapi setelah besok versi yang terbaru ini bagus, mudah-mudahan itu tidak perlu lagi menunggu waktu. Iya, bisa jalan running. Iya. Ini kalau kita berbicara tentang tantangan Pak ya, selain kita juga masih di pandemi COVID-19 yang belum usai, kita juga belum tahu sampai kapan ini berakhir ya. Ini kerja sama kita juga bagaimana untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 gitu Pak ya. Sudah pasti kan juga ada ditemukan tantangan-tantangan begitu, apalagi sekarang juga bulan suci Ramadan begitu kan ya. Hingga saat ini secara umum apa aja yang ditemukan terkait dengan tantangan-tantangan yang berarti nih Pak di lapangan? Itu sih kasuistis ya. Jadi ada-ada aja. Kalau kami ke lapangan itu nggak mungkin mulus-mulus banget sih. Ada aja tantangan tak terduga gitu ya. Rasanya itulah bagian dari dinamika hidup ya. Saya kadang tertawa sendiri, geli sendiri. Kadang juga saya sedih melihat kader di bawah. Ada yang harus terpaksa berjarak, tidak bisa diterima masuk dalam rumah, didata dengan alasan jangan sampai bawa penyakit ke sini. Padahal mereka tidak tahu yang kader kita bawa ini itu mereka betul-betul kita sudah anggap steril lah. Udah filter lah ya. Udah mereka yang mereka sebagian besar sudah divaksin, kemudian mereka dibekali juga hand sanitizer ke lapangan, terus masker itu kan. Dan pokoknya protokol kesehatan itu luar biasa ketat banget. Sekali tidak boleh karena kita tidak mau bekerja dan kemudian kita mendapatkan sinyal sakit kan, tidak mau. Jadi seperti yang mereka keluarga-keluarga tertentu datangi berulang-ulang, itu data apa lagi nih? Kan kemarin sudah di data statistik. Ini apa lagi nih? Saya tuh langsung ini traveling gitu, bayangkan bagaimana ketika kita door to door mudah ya Pak ya. Benar. Datang ya apalagi orang asing. Pikiran mereka apalagi udah banyak banget di sosial media beredar dengan apa motif-motif apa itu kan untuk mau penipuan atau apa segala macam gitu ya Pak ya. Atau ada yang bilang ini mau bantuan apa sih? Kalau jelas bantuannya baru saya mau gitu ya. Kalau enggak. Terus itu yang terus ada yang bekerja memang jadwal kerjanya pergi pagi datang malam. Jadi kalau pendata-data desa mereka tuh tunggu lagi. Gimana caranya supaya tetap ketemu begitu Karena Pak? itu ya harusnya ketemu. Harus seperti itu ya. Supaya kita maksimal. Tidak ada yang tidak bisa luput dari pendataan. Jadi
benar-benar nih kader kita itu luar Kader biasa. ini luar biasa berarti Pak ya. Saya kebayangkan nggak cuma memang dari kategori yang tadi kita bicarakan di awal sampai mereka terpilih ini mentalnya juga harus luar biasa banget ya Pak. Tapi bentuk penduduk atau masyarakat ini juga yang kayak takut didatangin ini, takut nanti bawa penyakit itu sebenarnya bentuk mereka aware juga sih ya dengan kondisi pandemi sekarang begitu ya Pak ya. Wajar juga sih sebenarnya itu orang asing nanti saya udah sehat-sehat selama ini nggak kemana-mana ada orang asing masuk ke rumah membawa virus COVID misalnya ya. Ini untuk aware mereka juga sebenarnya Pak ya. Kita harus memahami juga. Iya, kita harus pahami juga begitu ya. Tapi ini harus tetap dilawan ya sama kader kita ya. Jadi tugas kami ini menyemangati mereka. Betul. Di beberapa provinsi ada yang mereka udah deh di samping sistemnya sudah ndak bisa connect terus, harus loadingnya lama. Kita ke rumah dulu ditolak udah mundur aja udah. Tapi syukurlah kita diikuti masih mereka bisa, dan memang mereka ini yang terpilih itu mereka yang tergolong kader militan. Ya, yang sudah selama ini berpuluh-puluh tahun bersama pengalaman dengan BKKBN, sudah hafal bagaimana di lapangan kondisi Pak ya. Dan yang paling ironis lagi bahwa kalau kita mau hitung dari aspek biaya itu sangat tidak sepadan dengan mereka. Kemampuan pemerintah untuk memberikan yang lebih saya kira tidak. Tapi karena mereka tanggung jawab dan merasa bahwa data ini penting untuk kita semua, sehingga ini mereka lakukan dengan ikhlas. Luar biasa sekali ya. Iya. Saya ke Dr. Setiadi Halim di sini selaku Kepala DPP KB Kabupaten Kutai Timur Prima Listeners. Ini masih terkait dengan upaya bersama bagaimana mewujudkan keluarga berkualitas. Gimana nih Pak hasil PK21 di Kabupaten Kutim sendiri sampai saat ini Pak? Sampai saat ini memang hasil di Kutim sangat rendah sekali. Masih rendah tergolong ya Pak ya. Kami baru berhasil menginput 3.347 KK untuk keseluruhannya sekitar 2,96%, sangat rendah sekali. Ya masalahnya di lapangan ya itu. Banyak yang masih belum diinput, tapi form data sudah ada gitu ya. Tinggal inputnya aja ya. Ya mudah-mudahan mulai besok bisa lancar penginputan, terus mungkin dalam 1-2 hari ini kami masih mengumpulkan data di lapangan. Mungkin ada beberapa masalah, mungkin bisa kami carikan solusinya. Oke, ini terkait dengan tantangan pelaksanaan PK21 di Kutim gitu ya. Apakah sudah memang dilakukan monitoring untuk mengatasi tantangan tersebut Pak? Sudah selama ini ya jejaring kan. Untuk yang ke lapangan baru kali ini kami bersama dengan Pak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi. Iya. Nanti setelah PK21 ini selesai ya Pak ya, hasilnya akan digunakan dalam menentukan kebijakan di tingkat Kabupaten Kutai Timur? Iya, itu sebenarnya yang Pak Kabar yang menjawab. Secara nasional datanya ini kan akan digunakan. Terus nanti hasilnya juga kami laporkan ke pemangku kebijakan di Kutai Timur, khususnya Pak Bupati, Ketua DPR dan musbida yang lain. Saya kira itu. Baik, ini rencana pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menangani stunting yang mungkin aja akan diperoleh secara lebih lengkap lagi kan Pak, seperti penjelasan di awal tadi dari hasil PK21 nantinya. Bagaimana itu terkait dengan rencana pemerintah nanti setelah data-data ini memang sudah terkumpul gitu Pak? Iya, jadi seperti instruksi langsung dari Kepala BKKBN selaku Ketua Penanganan Penurunan Stunting, sudah ada beberapa rencana-rencana strategis yang dilakukan. Yang pertama bahwa kita harus mengenali lebih dini tentang siapa saja sih keluarga yang memiliki risiko stunting. Pertama, dari beberapa pemilahan itu yang berisiko stunting sebenarnya yang mereka itu yang tergolong miskin. Ya, itu keluarga yang memiliki risiko stunting. Yang berikutnya mereka yang menikah di usia muda, itu juga berisiko stunting. Atau mereka yang sudah punya anak 3 tapi belum ber-KB.
Itu yang memiliki risiko stunting. Atau mereka yang umurnya sudah di atas 35 tahun juga tidak menggunakan KB. Mereka ini semua punya problem dan punya potensi untuk melahirkan stunting. Oleh karena itu ketika hasil pendataan ini nanti tersaji dengan baik, artinya kita sesuai yang dibutuhkan ya. Yang dibutuhkan, maka strategi berikutnya sudah dibuatkan segmen operasional pengawalan, termasuk mereka yang menikah di usia muda. Dia menikah usia muda, kita minta sama mereka jangan dulu hamil di usia muda. Gunakan dulu kontrasepsi, tunggu dia usia 21 tahun baru dia hamil. Karena kalau dia masih di bawah 20 tahun, 21 tahun itu masih rentan. Masih rentan ya Pak, untuk stunting ya. Kemudian berikutnya mereka yang kondisi sekarang hamil, itu nanti akan dikawal itu. Jadi ada 3 yang berperan nanti, ada PKK, termasuk kader yang pendata juga terlibat, kan berkata ya. Kemudian bidan. Jadi dipastikan kan kalau kita membaca teori selama yang lebih umum bahwa mereka yang lari stunting itu mereka yang tidak tercukupi gizinya kan. Cukup gizinya pada saat ibu hamil. Sehingga sumber makanan bayi itu menjadi tidak maksimal. Menyebabkan lahir kemudian stunting. Nah bentuk pengawalan itu memastikan mereka yang hamil itu ketika mereka ada gangguan pada saat ngidam, dia hamil muda itu biasanya ya, ini kodratnya perempuan itu. Yang laki-laki menghamili nggak ada yang masalah. Ibu-ibu yang hamil muda itu biasanya kan ada ngidam. Kalau ngidam kan kurang bisa tidur, tidak nyenyak, nafsu makan berkurang dan segala macam. Mintanya macam-macam juga. Minta macam-macam. Nah saat itu pendampingannya jangan dibiarkan mereka dalam kondisi arahkan ke puskesmas, bisa dikasih vitamin, bisa mereka bisa sehat dalam keadaan hamil, ya kan? Kemudian berikutnya dipastikan dia selama dia hamil minimal ya 4 kali datang memeriksakan dirinya selama dia paling tidak minimal itu. Sehingga mereka betul-betul terkawal bahwa selama dia proses hamil itu dia sehat. Karena kalau dia sehat, potensi anaknya juga sehat, bahwa dia bisa termasuk mereka harus bagaimana disampaikan supaya dia bisa makan sumber nutrisi yang tepat, buah-buahan, sayur-sayuran segala macam. Karena kalau ini terkawal dengan baik, insya Allah lah dia lahir anaknya juga sehat. Tentu tetap doa juga harus ada di situ. Ya, nggak cuma fisik tapi mental juga penting banget untuk sehat di sini ya Pak ya. Oke, baik. Pasti pemerintah juga ini punya jurus jitu gitu ya Pak ya, dalam upaya membangun sumber daya masyarakat yang berkualitas untuk saat ini di Kutai Timur. Kira-kira jurus-jurus apa aja yang sudah mulai dipikirkan begitu ya? Iya. Sekarang kita sudah membangun relasi bersama dengan Depkes, Departemen Kesehatan, termasuk yang berkait dengan sanitasi lingkungan. Karena stunting itu bukan hanya persoalan saya sebut tadi, tapi juga terkait dengan persoalan sosial lainnya. Apakah keluarga yang bersangkutan cukup mendapatkan air bersih? Ya, kalau airnya juga tidak bersih, itu juga bisa jadi sumber stunting. Atau apakah mereka tinggal di rumah yang layak huni? Ya tadi kan dia miskin. Nah itu juga menjadi problem. Artinya apa? Bahwa semua kita mesti berikan pemahaman dan semua institusi harus terlibat penuh di situ. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ternyata sumber gizi itu bukan hanya yang ada di Indomart, Alfamart yang mahal-mahal kayak begitu ya. Tapi sebenarnya di sekitar halaman kita tanaman bisa dimanfaatkan sebenarnya. Bahkan lebih sehat. Betul ya, ada daun singkong gitu, daun kelor, daun pepaya. Itu luar biasa itu. Nah, ketidaktahuan mereka ini juga lah yang menyebabkan mereka kemudian kepikiran bagaimana secara bisa mendapatkan gizi pada kemampuan daya beli saya enggak. Padahal sesuatu yang nggak mungkin karena semuanya harus dibeli enggak juga begitu ya Pak. Termasuk pemberian makanan tambahan itu ternyata ikan teri itu
masakan air rebus ikan teri itu sangat baik untuk, ini ada Pak Dokternya, mestinya kapasitas beliau bicara tentang ini nih. Tapi seperti yang kita dengar di beberapa tempat di penyuluhan yang sederhana itu ternyata kandungan zat besinya ya Dok, ikan teri itu untuk kuahnya dijadikan kuah untuk makan pemberian tambahan untuk anak itu, iya anak balita itu luar biasa. Tapi selama ini pikiran kita kan enggak pernah ini, makanya dengan kesehatan kita coba mau melahirkan. Tolong kita buatkan foto-foto sesuai dengan kearifan lokal. Katakanlah kita di Kalimantan sini jenis ikan apa aja betul. Termasuk ikan tawar seperti apa aja yang cocok. Kita di sini kaya ya Pak ya, ikan sungai nggak cuma sumbernya harus dari laut ya Pak Dok ya. Benar. Tawar juga kan banyak. Termasuk kebun kita kan mana-mana. Iya betul. Nah yang cocoknya untuk hamil ini daun katu. Daun katu itu. Asal jangan jauh dari dela loh ya. Daun pintu apalagi ya Pak. Iya betul sekali. Jadi memanfaatkan halaman rumah ya Pak Dok untuk, tapi mungkin lebih ke edukasi untuk mereka mungkin apalagi yang menikah muda ya mungkin cukup edukasi terkait dengan yang tadi itu luar biasa loh Pak. Akhirnya juga pendengar kita jadi tahu nih ternyata kuah dari rebusan ikan teri itu ya itu enak sekali Pak. Apalagi kalau ditumisin bawang putih, bawang merah sama cabai dipotong-potong tuh ya. Luar biasa ya. Kalau anak suka makan pedas sih Bu. Ya luar biasa ya. Lantas ini soal tenaga lapangan nih Pak yang diperlukan di masa yang akan datang begitu. Tentu saja kan ketersediaan mereka akan berkolerasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap penanggulangan stunting dan bahkan khususnya program-program BKKBN sendiri. Nah sejauh mana sih upaya yang memang sudah dilakukan saat ini oleh DPPKB Kabupaten Kutai Timur Pak? Untuk sementara ini tenaga lapangan yang ada di UPD kami ada sekitar 46 dengan kriteria 11 dari tenaga PNS pusat yang diperbantukan ke kami. Ada 11 orang ya Pak? Tenaga honor lokal ada 35 orang. Untuk kedepannya ya kami berharap ada penambahan tenaga. Ada penambahan lagi. Karena kondisi geografis Kutai Timur yang luas. Memang harus ke pelosok-pelosok. Untuk sementara ini sih tenaga lapangan kami banyak tenaga lapangan yang masih mengcover beberapa desa sekaligus. Sebenarnya kalau kondisi desanya berdekatan sih nggak masalah juga. Tempuhnya juga harus berjam-jam, bahkan kondisi jalan yang amat sangat tidak mendukung juga ya Pak. Terutama yang daerah pesisir, pedalaman, kan jarak-jarak desa tuh berjauhan. Ya kasihan sih kader kita. Tapi kalau misalnya kayak jumlah kader sendiri tuh Pak, kalau yang bisa dibilang ini aman nih kalau jumlahnya sekian misalnya itu bisa nggak misalnya kita lihat kalau misalnya kita ngelihat kondisi geografis di Kabupaten Kutai Timur begitu? Silakan. Sebenarnya ada masukan dari BKKBN pusat dan provinsi. Sebenarnya tenaga ideal untuk penyuluh lapangan tuh satu desa idealnya satu desa paling tidak satu lah, 1-2 bisa mengcover ya. Karena tugas mereka kan melayani langsung ke masyarakat. Makanya sebenarnya itu yang mudah-mudahan ke depan ada penambahan tenaga lagi untuk kami. Harapan kami sih itu supaya mendukung kegiatan kami bisa berjalan dengan lancar. Ada tambahan Pak? Oh iya, jadi ada sih yang menggembirakan kita sementara ini di saat Pak Hasto, Kepala BKKBN Indonesia ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk menangani stunting ini. Di saat yang bersamaan beliau itu mengeluhkan tentang jumlah tenaga lapangan kita di Indonesia. Nah saat itu kita termasuk yang di Kutim ini kita bersyukur bisa dibantu oleh tenaga yang status non PNS, tapi dia melakukan tugas penyuluhan di lapangan. Jadi tugasnya itu memang berat karena menggantikan posisi penyuluh lapangan yang PNS, status PNS. Nah itu mudah-mudahan insya Allah tahun ini mereka bisa kemudian diproses menjadi pegawai negeri. Seperti janji Pak Jokowi dia mengiyakan itu. Tetapi
kalaupun itu jadi, bukan berarti itu sudah cukup, itu masih kurang juga. Betul. Jadi kurang juga. Bahwa idealnya itu satu desa paling tidak ada satu lah, dua yang mengcover ya Pak. Dua. Jadi memang tidak sangat berimbang karena operasional penyuluh itu memang harus setiap saat harus ketemu dengan masyarakat. Jadi kalau mereka hanya satu orang mengcover, ada sampai 6 desa loh mereka cover satu petugas. Luar biasa ya. Itu sama dengan melebihi kecamatan, melebihi kerjanya camat itu kalau begitu. Udah lebih kerjanya camat ya. Sekian orang sendiri yang harus itu. Sehingga memang kita rasakan itu bahwa kita perlu. Kalau memang kita selalu menyatakan setiap saat bahwa kalau memang kita konsen terhadap keluarga, bahwa keluarga ini salah satu jembatan emas untuk memperbaiki kualitas keluarga, kualitas penduduk Indonesia, maka sebenarnya diberikan tenaga yang cukup untuk mengelola ini. Betul. Sehingga tidak ada ruang yang kosong untuk tidak kita lakukan edukasi kepada masyarakat, karena memang SDM-nya yang cukup, baik jumlahnya maupun kompetensinya. Kira seperti begitu. Ya, baik. Untuk informasi prima listeners, stunting ini adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak ya, pertumbuhan tubuh dan otak begitu ya, akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama begitu ya, sehingga anak itu lebih bisa dibilang lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir gitu, dan umumnya disebabkan asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Dan kalau tadi kita nge-review lagi penjelasan kita dari awal ya, bagaimana memang betul-betul ada perencanaan yang matang yang sehat begitu ya, bagaimana untuk keluarga nanti anaknya kecukupan gizinya baik, pendidikannya juga nanti baik. Tapi kalau misalnya nggak ada rem di sini, blong terus, waduh, yang resikonya ya yang seperti ini ya Pak ya. Ya, ini menarik sekali prima listeners. Kita jeda dulu, tetap bersama GWP 98,6. Gak musik aja. Merdu suaramu, indahnya senyummu kalahkan pelangi. Hatiku tertegun di saat kau hadir. Kini engkaulah cinta, engkaulah bintangku. Cepatlah kau tumbuh, ku tak sabar menunggumu. Berlari denganku, hadapi dunia. Ku doakan selalu kau besar dengan cintamu. Buatlah dunia bahagia denganmu. Dan aku
Bapak dan Ibu, kata orang, anak-anak di seluruh Indonesia adalah masa depan negeri ini. Katanya juga, masa depan bangsa ada di tangan keluarga. Tapi apa mungkin masa depan tanpa perencanaan? Kami ke sekolah kan juga bagian rencana masa depan. Nah, setiap perencanaan memerlukan data. Negeri ini membutuhkan bantuan Bapak Ibu untuk mendapatkan data itu. Berikanlah data Bapak Ibu dalam pendataan keluarga 2021. Pendataan keluarga 2021 dilaksanakan dari 1 April hingga 31 Mei. Serentak di seluruh Indonesia. Pendataan keluarga akan dilakukan oleh petugas pendata resmi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bapak Ibu, bantulah sukseskan pendataan keluarga demi masa depan kami. Demi masa depan keluarga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu Berencana itu keren. Rencana apa aja sih sebenarnya Bang gitu ya. Kalau mau ngamen direncanakan dulu, diplanningkan dulu. Besok mau ngapain malamnya kita udah prepare begitu Pak ya. Biar lancar semuanya. Nah ini masih bersama dengan Talkshow spesial bersama dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Prima Listeners ya. Terkait dengan tema kita separuh jalan PK21 di Kabupaten Kutai Timur. Upaya bersama mewujudkan keluarga berkualitas. Ini luar biasa, nggak berasa kita ngobrol-ngobrol 1 jam. Padahal kita belum ngobrol dengan kader-kadernya ya, dengan masyarakat langsung ya Pak. Dan saya pengen sekali Pak ngobrol sama dengan Pak ya. Itu ide yang brilian. Ya kita ketemu lagi ya Pak ya. Baik, ini dengan closing statement kita Pak ya di segmen ketiga ini. Bersama dengan Dr. Andes Muhammad Edi Muin MSI dan juga Dr. Setia di Halim di sini, adakah pesan-pesan yang pengen disampaikan nih Pak kepada para personil yang mendukung pelaksanaan pendataan keluarga 2021? Oh ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bupati Kutim beserta jajaran, Pak Kadis PPKB Kutim serta seluruh jajaran teman-teman. Ya. Saya terima kasih bahwa momen yang kita lakukan ini tidak menyanyiakan kesempatan 5 tahun sekali kita lakukan seperti begini. Untuk seluruh penyuluh bersama para kader pendata yang militan luar biasa, mereka yang punya hati ikhlas tulus seperti begitu. Kami hanya menitip harapan bahwa Ibu terus lakukan ini, bahwa ini juga menjadi ladang amal jariah untuk Ibu sekalian. Pahlawan negeri. Pahlawan negeri. Dan kalau ini data terpakai, itu pasti akan menjadi amal jariah. Amal jariah, betul sekali. Yang paling terakhir, pahamilah Ibu semua, pahamilah para pendata bahwa Ibu meletakkan satu rencana yang luar biasa untuk Kutai Timur ke depan. Bahwa data itu akan digunakan untuk perencanaan pembangunan. Dan data itu akan menginspirasi orang semua dalam menyusun perencanaannya ke depan. Pastikan bahwa seluruh masyarakat terdata dan kami memahami Ibu pasti bersusah payah di bawah hanya dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang mulia seperti begitu bisa melakukan ini dengan luar biasa. Sekali lagi Ibu selama mendata, salam hormat, kita saling mendoakan. Amin. Semoga kita tetap sehat dan Ibu tetap sehat serta kita semua bisa damai dalam keadaan ini. Amin, amin, amin ya. Untuk masyarakat Kabupaten Kutai Timur sendiri ya Pak dalam ikut mensukseskan begitu ya pendataan keluarga 2021 yang akan memasuki separuh jalan berikutnya. Untuk masyarakat Kutai Timur, tolong terima dengan hati lapang, terima dengan hati riang bahwa mereka-mereka yang datang mendata itu memerlukan data Bapak dan Ibu sekalian. Dengan Ibu terdata dengan baik, seluruh keluarga terdata dengan baik, bahwa itu adalah awal perencanaan kita untuk membangun Kutai Timur ke depan lebih baik. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Muhammad Edi Muin MSI. Saya ke Bapak Dr. Setia di Halim. Silakan Pak. Closing statement yang disampaikan silakan Pak.
Ya sama dengan Pak Rapper tadi, khususnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati beserta unsur-unsur yang lain, pada teman-teman di lapangan yang melaksanakan pendataan ini. Semoga data yang mereka kumpulkan ini bisa menjadi dasar untuk mengambil langkah-langkah ke depan yang akan dipakai untuk membangun Kutai Timur pada khususnya. Untuk masyarakat juga kami menyampaikan mohon para kader kami diterima dengan baik, karena mereka menjalankan tugas yang sangat mulia, karena data-data Bapak Ibu ini sangat diperlukan untuk membangun perencanaan pembangunan ke depan. Ya, saya kira begitu. Baik, terima kasih PLT Kepala TPPKB Kabupaten Kutai Timur, Dr. Setiadi Halim, dan saya boleh minta aplaus untuk kader-kader luar biasa ya, pahlawan negeri. Luar biasa. Iya, luar biasa. Prima listeners, pendataan keluarga adalah upaya dari pemerintah pusat melalui BKKBN yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota untuk mendapatkan data keluarga by name, by address yang tepat, akurat, valid, dan relevan sesuai dengan kondisi terkini dan dapat dipertanggungjawabkan melalui kunjungan rumah dengan cara mewawancara dan sekaligus mengobservasi keluarga oleh kader pendata door to door gitu ya. Keberhasilan pembangunan manusia melalui program-program di BKKBN dan program-program pemerintah lainnya untuk masyarakat sangat bergantung dari akurasi hasil pendataan keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, peran seluruh pihak sangatlah diperlukan di sini. Kalau bukan kita, mau berharap pada siapa lagi? Kalau bukan sekarang, saatnya mau kapan lagi? Pendataan awal perencanaan keluarga. Ayo membangun Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Timur, dimulai dari satu data keluarga. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak untuk kunjungannya luar biasa. Bapak terima kasih. Ibu-ibu luar biasa terima kasih. Kita ketemu lagi dengan keadaan lebih sehat lagi. Insya Allah. Sudah tidak pandemi lagi ya, dan kita bisa ngobrol lagi dengan kader-kader yang luar biasa dan juga masyarakat tentunya Pak ya. Sampai di sini. Ya, sampai di sini talk show spesial kita bersama dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dengan tema Separuh Jalan PK21 di Kabupaten Kutai Timur, upaya bersama mewujudkan keluarga berkualitas. Saya Inal Bule dari Radio Gemawana Prima. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih.